Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kali ini masih lanjutan dari materi minggu lalu. Jadi, di pertemuan ke-5 itu kita membahas tentang derivatives. Pertemuan ke-6 kemarin kita membahas tentang future and forward, bagian dari derivatives. Dan terakhir, di pertemuan ini kita akan membahas juga tetap bagian dari derivatives, yaitu swap and option. Kita langsung saja, saya akan melakukan sedikit review tentang jenis-jenis kontrak derivatives. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua jenis kontrak derivatives, forward commitment yang terdiri dari forward contract itu sendiri, future contract dan swap. Ada juga contingent claims. Contingent claims itu adalah derivatives yang imbalan di masa depan itu tergantung dengan nilai aset mendasar lainnya. Jadi terrealisasi berdasarkan peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Itu salah satunya adalah options. Ada CDS dan ABS di situ juga. Nah, sedikit review tentang materi kita sebelumnya. Apa sih forward contract itu? Jadi ceritanya di sini kalau kita lihat di gambar, jadi Alice ini wajib untuk mengembalikan 1 Bitcoin yang dia pinjam ke Bob dalam waktu 3 bulan yang akan datang. Tapi 1 Bitcoin itu dia berarti meminjam 10.000 US dollar. Tapi Alice tidak mau mengambil resiko membayar lebih dari 10.000 dolar tersebut. Di lain pihak, Bob ini meminjamkan 1 Bitcoin kepada Alice dan akan menerima uang tersebut dalam waktu 3 bulan yang akan datang, tapi Bob tidak ingin mendapatkan resiko bahwa uang 10.000 US dollar itu bisa saja kursnya turun. Nah, mereka lalu melakukan agreement yang dinamakan forward contract, di mana Alice setuju untuk membayar 10.000 US dollar untuk 1 Bitcoin di 3 bulan yang akan datang, dan Bob setuju untuk meminjamkan 1 Bitcoin kepada Alice dengan harga 10.000 US dollar dan diterimanya 3 bulan yang akan datang. Nah, 3 bulan kemudian, Alice membayar Bob 10.000 US dollar dan Bob memberikan 1 Bitcoin kepada Alice. Nah, itu adalah penjelasan sederhana tentang forward contract. Nah, apa itu future contract? Jadi, transaksinya sama. Jadi Alice dan Bob itu, Alice ingin meminjam 1 Bitcoin dan membayar 10.000, Bob itu meminjamkan 1 Bitcoin dan menerima 10.000 gitu kan. Nah, tapi pada saat mereka melakukan agreement atau persetujuan, mereka tidak mengambil forward contract, tapi mereka melakukan future contract. Jadi dengan waktu expirednya itu 3 bulan dari sekarang, dan ternyata setelah mereka melakukan agreement itu, harganya bergerak dari 10.000 menjadi 11.000. Nah, kalau di forward contract itu tidak akan ada masalah karena kita tetap menggunakan harga spot itu yang 10.000, tapi apa yang terjadi di future contract? Jadi jika 11.000 itu terus seperti itu hingga expire date, jadi sampai waktu kadaluarsa kontrak tersebut, maka Alice sebagai pembeli, Alice menerima 1 Bitcoin. 1 Bitcoin itu harganya worth-nya 11.000, tapi Alice hanya membayar 10.000 kepada Bob. Jadi 1.000-nya itu diterima Alice dalam account-nya. Jadi dia di sini senyum gitu ya, karena dia mendapatkan tambahan. Di satu pihak, sebagai penjual, Bob harus memberikan 1 Bitcoin kepada Alice dengan harga 10.000, padahal actual date rate-nya yang dia harus bayar adalah 11.000, jadi 1.000-nya itu ditarik dari akunnya Bob. Jadi Bob mengalami kerugian. Nah, itu future dan forward. Nah, kita maju ke swap. Swap itu sebenarnya sama, ada single period swap, ada juga multi period swap. Single period swap ini persis sama dengan future contract. Persis sama, dan yang berbeda adalah multi period swap, di mana pada satu kali agreement itu akan bisa berlangsung di beberapa bulan yang akan datang, dan itu bisa diperbaharui lagi di beberapa bulan lagi kemudian. Jadi itu multi period. Untuk swap kita akan masuk lebih dalam lagi. Saya akan mulai. Definisi dari swap sendiri adalah kesepakatan untuk membeli atau call dan menjual atau put, jadi call and put, valuta asing pada kurs yang telah ditentukan sebelumnya, di mana pembelian dan penjualan terjadi pada waktu yang berbeda,
Oke, jadi ada dua kondisi dalam swap ini. Satu, pembelian dan penjualan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Atau kondisi lainnya yaitu meminjam satu mata uang, sedangkan dia meminjamkan mata uang yang lain. Itu adalah swap. Nah, cara kerjanya bagaimana? Merupakan penjualan atau pembelian, sekaligus dengan kurs spot valuta asing terhadap pembelian atau penjualan forward sekitar jumlah mata uang asing yang sama. Di penjualan dan pembelian dengan kurs spot terhadap pembelian, jadi si A melakukan penjualan menggunakan kurs spot dan si B melakukan pembelian dengan menggunakan forward. Begitupun sebaliknya. Oke, nanti setelah ini ada penjelasan lainnya. Tujuannya adalah merupakan alat bagi bank untuk mengurangi eksposur mata uang dalam perdagangan forward. Jadi apa sih eksposur itu? Eksposur sebenarnya adalah sebuah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan jika resiko tersebut benar-benar terjadi. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, maka dilakukanlah transaksi swap ini. Nah, jenisnya ada dua, swap forward dan outright forward. Kita lihat, outright forward itu sama seperti forward contract juga. Jadi, kesepakatannya di masa yang akan datang, harganya disepakati saat ini atau harganya memakai harga spot. Contohnya, kesepakatan membeli Canadian dollar 180 hari yang akan datang. Jadi, pembeliannya masih 180 hari yang akan datang, kursnya sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, namanya forward itu adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adalah spekulatif, terbuka dalam suatu mata uang. Nah, itu outright forward. Kalau swap forward, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada transaksi spot dan ada transaksi forward. Ada yang namanya swap in, ya. Kesepakatan membeli Canadian dollar secara spot dan menjualnya secara forward. Ini sesuai dengan apa yang saya sebutkan di cara kerja ini ya. Jadi, kita sepakat untuk membeli Canadian dollar secara spot dan menjualnya secara forward, itu swap in. Swap out, kesepakatan untuk menjual Canadian dollar tersebut secara spot dan membelinya secara forward. Oke. Nah, terakhir ini adalah kegunaan dari swap. Saya tidak akan membacanya, jadi ini adalah tugas individu kalian. Jadi setelah materi ini selesai, saya akan memberikan waktu untuk kalian membaca ini dan saya akan memberikan pertanyaannya. Kita lanjut lagi, langsung setelah swap kita masuk tentu saja di contingent claim, yaitu option. Option, oke, lanjut ya. Apa itu option? Kita masuk di definisinya seperti biasa. Penjelasan awalnya adalah sebuah bentuk investasi derivatif yang memberikan kesempatan bagi pemegangnya untuk membeli atau call, atau menjual atau put aset tertentu pada harga strike pada tenggat waktu atau expired date yang telah ditentukan. Nah, ini masih agak membingungkan, saya lanjut aja dulu. Jadi mayoritas bentuknya option itu adalah saham, tapi bisa juga produk investasi lainnya, tidak fokus hanya saham saja. Nah, istilah dalam option seperti yang kita lihat di definisi, harga dalam kontrak itu disebut strike price atau exercise price, tanggal dalam kontrak disebut expiration date atau maturity date. Oke. Gaya opsi ada dua, gaya Eropa dan gaya Amerika. Gaya Eropa itu exercise date-nya persis tanggal jatuh tempo. Jadi kalau 180 hari, berarti kita melakukan pembayaran transaksi itu pada hari di mana maturity date atau expiration date-nya. Jadi pada saat kontrak itu kadaluarsa. Sedangkan di opsi Amerika, exercise date-nya itu bisa kapan saja sepanjang 180 hari itu, atau selama opsi tersebut belum jatuh tempo itu bisa dilakukan, atau pada saat persis jatuh tempo pun bisa dilakukan, jadi lebih fleksibel. Jenisnya, call sebagai hak beli dan put sebagai hak jual. Pembeli calls atau pemilik call memiliki hak membeli aktiva tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu. Jadi pemilik calls mempunyai 3 hak, bisa membeli aktiva tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaliknya, pemilik put itu
atau pembeli put juga memiliki hak yang sama, tapi memiliki hak yang menjual aktiva tertentu, yaitu kedua pada harga tertentu, ketiga pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Jadi ini adalah essential option trading, jadi saya akan menjelaskannya lebih lanjut di sini. Jadi option kontrak itu sebenarnya memberikan kalian kesempatan untuk jadi option kontrak itu memberikan hak bagi pembeli, tapi bukan kewajiban. Jadi memang hak kalian punya hak itu, tapi kalian tidak wajib untuk menggunakan hak itu. Untuk membeli atau call, atau menjual atau put, ya, aset tertentu di tanggal yang telah ditentukan, di harga yang telah ditentukan, di masa yang telah ditentukan, ataupun di waktu tertentu. Jadi bisa period of time atau waktu tertentu atau tanggal tertentu. Jadi kalau buy itu call option yang memungkinkan kalian membeli saham pada waktu tertentu, sedangkan put itu memungkinkan kalian untuk menjual saham pada waktu tertentu. Tapi kita harus ingat bahwa perbedaan dari stok atau saham itu sebenarnya tidak merepresentasikan kepemilikan dari perusahaan. Option sendiri termasuk dari jenis investasi yang level resikonya cukup rendah ya daripada yang lainnya, karena kalian bisa menarik uang kalian di kapan saja, di poin tertentu atau di kapan saja. Jadi ini yang seperti tadi yang kita lihat, kalau kita menggunakan opsi Amerika di sini ya, mana ini opsi Amerika, jadi bisa dilakukan kapan saja selama periode waktu tertentu, pada saat sebelum jatuh tempo atau pas tanggal jatuh temponya atau tanggal expiration date atau maturity date-nya. Jadi itu adalah option dan swap, penjelasan secara singkatnya. Dan dengan itu berarti 3 pertemuan derivatif semuanya sudah selesai, dari derivatif secara umum, future and forward, dan hari ini kita membahas tentang swap and option. Untuk minggu depan kita setelah meet akan membahas tentang materi-materi lainnya di manajemen keuangan internasional lagi. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjut di diskusi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.